guys, glad to see you again. Gak kerasa waktu cepat sekali berlalu. Hari ini minggu kedua di bulan Desember tahun 2020. Wow, bentar lagi tahun baruan guys. Apa aja nih yang udah lu lakuin sepanjang tahun 2020 ini? Gue berharap lu semua sudah achieve setiap planning, setiap perencanaan yang udah lu bikin, lu set dari awal tahun 2020 kemarin. And di bulan Desember ini kita masih dalam series Letting Go series, di mana kita akan berfokus untuk bisa melepaskan setiap hambatan, rintangan, atau gangguan yang membuat kita terhambat dalam kita mencapai tujuan kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang letting go of distraction atau gangguan. Ya, apa itu distraction? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distraction adalah selingan yang menyenangkan. Ya, atau gangguan yang menyebabkan kebingungan. Gangguan yang menyebabkan kebingungan. Nah, kalau gue analogiin ya guys, kalau lu misalnya lu lagi nonton konten YouTube ya, nonton konten di YouTube, lu tiba-tiba melihat ada sebuah iklan, advertisement. Nah, mungkin lu akan terganggu tuh, akan terseling tuh sedikit, sehingga lu tadinya fokus lihat konten, akhirnya lu terganggu. Bahkan lu pengen cepat-cepat skip ad di kanan bawah kan, pengen cepat-cepat skip ad. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga seperti itu. Ada banyak gangguan yang harus kita sadari, harus kita letting go, harus kita lepaskan. Ya, di era sekarang ini kita melihat ada begitu banyak informasi yang mudah kita peroleh. Begitu mudah juga kita terkoneksi dengan siapapun dari manapun. Begitu banyaknya notifikasi yang muncul dalam gadget kita. Rata-rata orang main gadget atau device kita 3-4 jam per hari. Wow, banyak banget. Nah, bagaimana kita bisa tidak terganggu? Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya. Dan hal ini membuat kita sadar bahwa distraction datang dari banyak arah, sehingga sering membuat kita hilang arah. Kita jadi hilang arah. Kita jadi lupa dengan tujuan. Kita jadi lupa dengan identitas. Kita jadi lupa dengan siapa kita. Karena kita ke-distract. Ya, kita kasih contoh. Misal kalau kita dalam kelas online, tujuan kita adalah kita belajar. Tapi karena kita lagi di rumah ya, lagi kelas, ada banyak distraction. Contoh aja, tiba-tiba lagi kelas, tiba-tiba ada kiriman datang, paket. Waduh, langsung deh lu lupa dengan kelas. Lu udah menanti-nantikan paket itu datang, dan lu keluar. Lu buka langsung paketnya. La ilah, pelajarannya ketinggalan bro, sis. Itulah sifat dari distraction. Seringkali membuat kita terhambat mencapai tujuan kita. Tapi ingat, bahwa distraction selalu ada, apalagi di era sekarang ini. Untuk kita be present 100% fokus, kalau kita tadi konteksnya lagi kelas online, aja sukar. Ya, Pastor Craig Groeschel berkata seperti ini, if the enemy cannot destroy you, he will distract you. Kalau musuh nggak bisa hancurin kita, mungkin dia akan mengganggu kita. Karena kalau kita terganggu, kita berpotensi untuk lupa dengan tujuan. Kita berpotensi untuk menghancurkan masa depan. Kita berpotensi untuk menghancurkan siapa kita di hadapan Tuhan. Lupa identitas kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, bahas distraction. Gue jadi ingat satu kejadian di Alkitab. Di Lukas pasal yang 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan belajar banyak dari kisah ini. Ya. Kita baca sama-sama kisah Maria dan Marta. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya sekitar 13 orang dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wow, Marta punya rumah, dikunjungi Yesus dan murid-muridnya. Berarti ada 13 tamu Marta hari itu. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Artinya Maria ini tahu persis area rumahnya Marta.
karena udah menjadi saudaranya Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dalam terjemahan NIV tulisannya gini, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Sebentar, tahan sebentar. Teman-teman, wajar gak sih? Seorang Marta yang punya rumah, dikunjungi 13 orang, pasti sibuk. Pasti sibuk. Ya, mungkin dia akan sibuk cek wifi, cek makanan minuman, cek posisi duduk Yesus, cek kerapihan kebersihan, cek toilet, sabun, tisu, semua dicek. Karena dia yang punya rumah, Yesus gitu loh yang mau bertamu. So menurut gua, Marta gak melakukan hal yang berlebihan. Jadi Marta wajar banget untuk sibuk. Dan Marta juga gak suka ketika lihat saudaranya Maria yang lebih tahu area rumahnya, diam aja. Kita lihat aktivitas Maria dan Marta di tabel ini. Apa yang dilakukan oleh Maria ketika Yesus datang dan murid-muridnya? Maria itu duduk, diam dan mendengarkan. Sedangkan Marta tuh ya, checklist keperluan. Waduh, 13 orang kursinya di mana ya? Waduh, kalau nanti ada signage toilet nggak ya? Waduh. Terus dia bekerja memenuhi keperluan. Saya membayangkan dia melayani murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya Yesus ada yang bertanya, di mana toilet? Di mana ngambil garpu? Di mana ngambil minum? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Waduh, wajar nggak sih sibuk? Dan yang terakhir Marta melayani Yesus dan murid-muridnya. Nah, menariknya, Yesus di sini bilang di ayat 41 dan 42. Wow. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wait. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. So, distraction ya, berarti tentang hal yang baik atau terbaik. Jadi ini tentang hal yang baik dan yang terbaik. Ketika kita terdistract, Marta terdistract saat itu, Marta tidak melakukan hal yang buruk. Tapi Marta tidak memperoleh yang terbaik. Ya, ketika distraction datang, Marta mungkin tidak memperoleh apa yang Maria dapat. Maria mendapat semua suara Tuhan hari itu. Dia mungkin bisa mendapat kejelasan apa yang harus dilakukan karena dia langsung mendengar dari Tuhannya. Wow, Maria mendapat yang terbaik. Maria mungkin mendengar dengan clear lebih jelas harus seperti apa hidup ke depan. Untuk seorang Maria, harus seperti apa firman Tuhan itu dihidupi. Karena Maria duduk dekat kaki Tuhan. Tunggu dulu. Jangan salah respon tapi ya. Jangan berpikir, oh berarti harus seperti Maria ya, doa aja, gak usah kerja. Oh berarti harus seperti Maria ya, kita setiap hari no action aja. Yang penting kita ke gereja. No, bukan itu maksudnya. Ya, bahkan sebetulnya Tuhan panggil kita kan untuk bekerja. Tapi di sini Tuhan pengen ajarin kita bahwa seharusnya kesibukan yang terjadi, which is Marta kesibuk, itu harus lahir dari keintiman bersama dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya, karena di momen ini, ketika Yesus datang ke rumahnya Marta, seharusnya yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mendengarkan apa isi hati Tuhan tentang Maria ataupun Marta. So, distraction belum tentu membuat kita kehilangan hal yang baik, tetapi bisa membuat kita tidak memperoleh hal yang paling baik. Tantangan sekarang bukan membedakan mana yang buruk atau baik. Gue yakin kalau pilihannya buruk atau baik, bad or good, kita akan dengan mudah mengeliminasi mana yang buruk. Tapi tantangan sekarang adalah membedakan mana yang good or best. Mana yang baik dan yang terbaik. Ya, seperti kita tahu, Tuhan tidak pernah menetapkan kita hanya untuk mendapat yang baik, tapi yang terbaik. Tuhan sudah menetapkan goal untuk kita sejak awal untuk kita mendapat yang the best. Ya,
Kadang-kadang kita pengen hal yang baik sesuai plan kita, sesuai apa yang udah kita mengerti. Jangan berharap Tuhan mengenapi plan kita yang baik doang. Karena Tuhan pengen kita memperoleh plan Dia, master plan Dia yang terbaik. So berdoalah supaya kita bisa fit in ke dalam master plan-nya Tuhan, bisa ada dalam rencananya Tuhan. 2 step yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya? Letting go of distraction. Gimana sih caranya untuk kita bisa menjauh dari gangguan? Ya, sehingga kita bisa mendapat kehidupan yang terbaik. Yang pertama adalah stay away of distraction. Ya, kita jauhi gangguan, jauhi. Amsal 5 ayat ke-8 berkata seperti ini, jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Dalam terjemahan New Living Translation gini, stay away from her, don't go near the door of her house. Ya, di sini konteks Amsal 5 ini adalah Amsal yang menuliskan kita perlunya menjauhi perzinahan, perselingkuhan. Di sini ditulis untuk para lelaki yang sudah memiliki pasangan agar tidak tergoda oleh yang lain. Punya pasangan satu, itu lebih dari cukup. Nah, karena konteksnya lagi sedang dalam berpasangan, gue mau kasih contoh juga tentang distraction dalam pasangan. Ya, setelah ini kita akan belajar juga bagaimana stay away of distraction itu sih. Contoh aja ya, cowok nih, lagi pacaran. Jangan pengen di rumah berduaan deh, percaya. Jangan pengen di rumah berduaan. Pasti itu akan membawa kepada pencobaan. Pencobaan banget itu mah. Boro-boro dapat master plan Tuhan yang terbaik, yang ada membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, distraction itu datang ketika cewek lu bilang, sayang, gue lagi sendiri nih di rumah. Nah, waktu lu denger cewek lu bilang, gue lagi sendiri nih di rumah, respon setelah itu tuh bahaya banget. Bahaya banget. Jangan sampai respon setelah itu malah, asik cewek gue di rumah sendiri, gue OTWA ke sana. Itu bahaya. Udah jelas itu distraction ketika kita mendapat informasi bahwa cewek lu di rumah sendirian. Ya, firman Tuhan berkata apa? Stay away. Langsung deh, kalau seharusnya stay away itu gimana sih? Langsung deh lu jauhi rumahnya, lu cari kegiatan, lu pergi olahraga, lu pergi kemana. Jangan dekati rumahnya. So kita perlu checking distraction kita tuh apa sih? Karena sometimes we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Padahal itu distraction. Kita harus cek itu distraction apa. Jangan polos. Ya, contoh buat gua, handphone ini, ya, handphone gua ini, itu distraction buat gua di momen-momen tertentu. Contohnya ketika udah malam banget, banyak notifikasi, banyak koneksi di sini, banyak informasi di sini. Tapi kalau waktunya udah malam, family time, ketika gue masih pegang handphone, itu distraction. Membuat gue tidak mendapatkan yang terbaik, which is hubungan yang deep dengan family gue. Karena itu waktunya family time. Gue masih terus aja main HP. Nah, ini distraction, harus menjauh. Tadi, waktu pacaran, ya, cewek lu bilang, itu distraction. Apalagi, coba checking distraction. Jangan sampai kita polos, ya. Jangan sampai kita itu polos. Ketika muncul perasaan pingin di hati, langsung diikutin. Itu polos. Jangan. Ingat, Tuhan sudah set yang terbaik buat kita. Apalagi, mungkin teman pertemananmu sebagai distractionmu, lokasi tertentu, musik tertentu, sehingga ketika lu udah ke lokasi tertentu, ke musik tertentu, bertemu dengan pertemanan tertentu, kita menjadi mudah jatuh dalam pencobaan. Hati-hati ya. Terus checking distraction, supaya kita bisa tahu distraction yang menghampiri. Akhirnya kita bisa jaga jarak, stay away. Ya. 1 Korintus 7 ayat 35 berkata seperti ini. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Bukan maksudnya menghalang-halangi loh untuk kita jauh, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya. Dalam terjemahan New Living Translation berkata seperti ini, I'm saying this for your benefit, not to place restriction on you. I want you to do whatever will help you serve the Lord best, with as few distraction as possible. Wow.
Tuhan pengen kita menghidupi master plan, pekerjaan, dan kehidupan yang Tuhan sudah desain sejak semula dengan cara yang the best. Ya, sehingga kita harus menjauh dari distraction. Letting go, stay away. Step kedua terakhir adalah focus on Jesus only. Focus on Jesus. Tatapan, pandangan, pay attention full sama Tuhan. Amsal 4 ayat 25 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dalam terjemahan The Passion Translation berkata seperti ini, set your gaze on the path before you with fixed purpose. Fixed purpose. Ya, looking straight ahead, ignore life distraction. Ya, arahkan pandangan, tatapan pada tujuan yang pasti, yang tetap, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu berubah, teman-teman. Banyak perubahan yang terjadi dengan begitu cepat. Tapi pribadi Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Janjinya tidak pernah berubah. Ayo arahkan fokus kita pada Yesus. Di era begitu sulit kita untuk intim sama Tuhan karena terlalu banyak gangguan. Ayo fokus on Jesus. Ya, kita belajar yuk dari kisah Petrus. Di Matius 14 ayat 26-30. Ini ayat terakhir. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menyusul perahu murid-muridnya yang udah berjalan lebih dulu dengan berjalan di atas air. Wow. Nah, ini menarik ya, satu murid Yesus namanya Petrus itu luar biasa banget. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini murid Yesus yang paling berani ini. Mendapat mujizat jalan di atas air ya. Tapi ini menarik ayat berikutnya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, itu distractionnya ya, tiupan angin. Takutlah ia. Distraction seringkali membuat kita takut. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bahkan dalam terjemahan NIV ada tulisan gini, "But when he saw," ketika Petrus mulai melihat kepada angin, ketika Petrus mulai terseling dan mulai fokus sama gangguannya, Petrus jatuh, tenggelam. Ya, ketika Petrus melihat selain Yesus, dia tenggelam. Artinya gini, ketika fokusnya Yesus, dia bisa mendapat mujizat yaitu berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya terganggu, tenggelam. Teman-teman, it's hard to focus, but it's worth to fight. Emang gak mudah untuk kita bisa fokus sama Tuhan. Tapi worth to fight. Worth it untuk kita perjuangkan untuk bisa fokus sama Yesus. Ya, gue adalah pribadi yang susah fokus. Gue orang yang spontan, mudah ke distract. Senangnya gerak. Gue mudah say yes, ya. Gue mudah sekali say yes. Tapi hari-hari ini gue belajar untuk, ayo latih diri gue untuk fokus, repetisi, ya. Gue seringkali mudah say yes, padahal gue ngerti cara bertumbuh adalah say no to distraction kan. Tapi gue diganggu dikit, gue say yes. Itu spontannya gue. But it's worth to fight untuk kita latih terus repetisi. Dan hari ini gue rasa ada progress dalam hidup ini. Dan salah satu cara terbaik yang gue lakuin untuk kita bisa tetap fokus sama Tuhan, gue mau ngasih tips adalah self-talk. Perbanyak ngomong ke diri sendiri. Seperti ini. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Dalam momen yang mungkin gue terganggu untuk fokus sama manusia, fokus sama benefit pribadi, dagingnya, self-talk, fokus sama Tuhan. Ini tentang Tuhan, bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan, bukan tentang saya. Ya, dengan melatih tatapan kita terus pada Tuhan, kita akan memiliki pola pikir, mental, dan attitude yang baik, bahkan yang the best untuk kita bisa menjalani hidup ini. Sehingga perjalanan kita lebih ringan dan on purpose, yang pastinya fixed purpose dengan Dia. Pertanyaannya, kapan terakhir kali lu bersekutu dan fokus pada Tuhan?
Jangan-jangan hari-hari ini kita lagi terus tenggelam. Ada banyak gangguan kita ikutin. Kita terlalu banyak say yes to the good thing. Hal baik sih, tapi bukan yang terbaik. Karena yang terbaik hanya ada dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan ke distract. 2 poin penting, yuk stay away of distraction dan fokus on Jesus. Karena hanya dalam Dia kita bisa mendapat yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kita belajar tentang letting go of distraction. Kami mau melepaskan setiap gangguan Tuhan. Benar hari-hari ini distraction datang dari banyak arah. Dan distraction itu datang sebagai bentuk hal yang baik. Seperti perumpamaan tentang Maria dan Marta Tuhan. Mungkin kami tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang terbaik. Tuhan, tapi hari ini biarlah kami bisa fokus pada Yesus dengan full attention. Sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan yang terbaik. Sehingga kami bisa say no kepada hal yang hanya baik. Dan kami bisa say yes untuk hal yang terbaik yang hanya datangnya daripada Tuhan. Berdoa Tuhan supaya kami bisa fokus pada Tuhan dan melepaskan setiap gangguan dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa terus bersekutu dan intim dengan Tuhan. Dan maju terus dalam rencana Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini tidak sekedar kami mengerti, tapi bisa kami hidupi. Dalam nama Yesus, amin, 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 amin. God bless you.